Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersaat teduh dan bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan perenungannya. Oleh karena itu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Kau berikan kami nafas kehidupan untuk kami dapat memulai segala aktivitas kami dan juga mengelola segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, bukalah hati kami supaya firman-Mu dapat menuntun kami dan kami menjalani hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudari-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Yang demikian. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Judul perenungan kita adalah Teguran Kasih dari Tuhan. Ibu Bapak Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan cuplikan atau petikan surat kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini, Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap dirinya mampu dalam melakukan berbagai hal sendirian, tanpa perlu bantuan dari orang-orang lain di luar kota Laodikia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena yang pertama, mereka pada saat itu telah menjadi sebuah kota dengan memiliki bank tersendiri. Mereka mampu mengelola keuangan mereka dengan baik, sehingga dengan adanya uang yang banyak, mereka menganggap bahwa mereka mampu melakukan apapun. Pertanyaannya, dari mana datangnya uang banyak itu? Nah, inilah yang menjadi hal yang kedua. Bahwa jemaat di Laodikia ini mendapatkan banyak uang dari hasil bisnis mereka. Mereka memiliki ternak domba berbulu hitam, dan bulunya ini kemudian nanti akan dibuat supaya nanti dapat menjadi pakaian yang berwarna hitam dengan bahan wool gitu, dan dibeli oleh orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang pemerintahan, sehingga mereka pun juga bangga dengan produk mereka. Jadi selain mereka, yang pertama tadi, mereka mampu mengelola keuangan mereka karena uang mereka banyak. Yang kedua, mereka
merasa bahwa produk mereka ini unggulan. Dan yang ketiga, jemaat Laodikia ini di kota itu ada sebuah sekolah kedokteran yang terkenal pada saat itu, sehingga mereka pun juga yakin kesehatan mereka ini juga terjaga. Inilah yang membuat jemaat di Laodikia sombong terhadap keberadaan mereka sendiri. Tapi Tuhan Allah menyampaikan pesan kepada mereka supaya mereka tidak sombong, supaya mereka menyadari kekurangan mereka. Sayangnya mereka tidak menyadari kekurangan mereka. Oleh karena itu tadi dituliskan, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Di tengah-tengah kebanggaan mereka, bahkan kesombongan mereka akan keberadaan dan kemampuan mereka, ternyata mereka tidak mengetahui keberadaan mereka, kondisi mereka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menasihatkan kepada mereka supaya membeli emas, yaitu hati yang tulus, hati yang murni, motivasi yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, membeli juga pakaian yang putih. Tidak hanya hati yang lurus, tetapi juga perilaku yang lurus, yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, minyak untuk melumas matamu. Ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana manusia memiliki pengetahuan akan jalan yang baik dan yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Tiga hal ini, Bapak Ibu Saudara, ditujukan kepada jemaat Laodikia supaya mereka menyadari keberadaan mereka, bertobat, dan memulai hidup yang baru. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali dalam hidup kita sehari-hari, kita juga menemukan atau bahkan diri kita sendiri seperti halnya jemaat di Laodikia yang menganggap bahwa diri ini mampu melakukan berbagai hal, diri ini memiliki daya tarik yang begitu besar, diri ini memiliki kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang lain, sehingga menjadikan sombong, menjadikan memandang rendah orang lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertobat, melihat Allah yang menyatakan kasih-Nya dengan ketulusan. Maka mari masuklah dalam ketulusan Allah, mengenakan segala pakaian putih yang menunjukkan perilaku kita yang bersih, lurus dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga dimampukan untuk memilah jalan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Mari sama-sama kita bertobat dan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Ini adalah teguran kasih dari Tuhan yang perlu kita hargai, kita terima dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyatakan teguran-Mu kepada jemaat di Laodikia dan juga kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh sombong terhadap keberadaan kami. Apapun yang kami miliki, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa rendah hati dan menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dimampukan memilah jalan yang benar, jalan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, tuntun kami, supaya kami tidak menjadi seperti jemaat di Laodikia yang menyombongkan dirinya, tetapi menjadi seperti yang Kau kehendaki, hidup rendah hati di
di hadapan Engkau menjalani segala sesuatu ini dengan rasa syukur dan sukacita. Makasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.